Senang sekali kembali pada hari Sabat ini kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari Sabat ini kiranya dapat menguatkan iman kerohanian kita. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami pengertian dan sanggupkan kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada Sabat ini berjudul Hana si pendoa yang setia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita ambil di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-28 dan sebagiannya di pasal yang kedua. Saudara-saudara, siapakah Hana? Hana adalah sosok yang luar biasa, seorang wanita yang luar biasa. Sesungguhnya karena memang memiliki nama yang luar biasa. Arti Hana adalah elok atau menyenangkan. Dan arti nama Hana juga boleh dikatakan adalah sebuah berkah dan anugerah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata nama Hana ini tidak seperti kehidupan yang indah yang dia jalani dalam kehidupan rumah tangganya. Karena ada satu kenyataan pahit yang terjadi dalam kehidupan Hana. Yaitu dalam 1 Samuel 1 ayat 5 mengatakan, Tuhan menutup kandungannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal ini sangat berdampak buruk dan menyakitkan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena suaminya akhirnya memiliki wanita yang lain, atau dengan kata lain, Hana memiliki madu. Ya, bukan madu yang kita minum, tapi saudara mungkin mengerti maksudnya. Dan setiap kali mereka ke bait Allah, Hana hanya mendapat satu bagian dari persembahan itu. Dan seringkali dia disakiti oleh madunya. Dan seringkali hatinya menjadi gusar ketika pembicaraan dari madunya. Hal ini membuat hatinya sering sedih dan dia sering menangis. Bahkan Alkitab mencatatkan bahwa dia beberapa kali tidak selera makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang menjadi luar biasa dari seorang Hana adalah karena respon ketika dia menghadapi penderitaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, walaupun Hana menghadapi penderitaan ini, Hana tidak membiarkan orang lain menghalangi hubungannya untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang penderitaan boleh membuat kita tidak suka dengan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bisa membuat kita tidak mau lagi datang berdoa kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, firman Tuhan ini sedang menyatakan bahwa Hana tetap berpaut kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Di mana Hana tidak menggunakan kemandulannya dan perlakuan buruk yang dihadapi dari Penina untuk kecewa kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal ini justru membuat dia selalu datang kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, Hana selalu berdoa. Bahkan doa yang dia lakukan adalah doa yang tak berkeputusan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 13, ayat ini sedang menggambarkan doa Hana yang disampaikan
begitu penuh perasaan dan dia lakukan terus-menerus. Hal ini terjadi karena Hana mengatakan bahwa ketika berdoa, Imam Eli menyangka bahwa Hana sedang dalam keadaan mabuk. Bayangkan saudara-saudara, karena begitu seriusnya dia berdoa, boleh jadi doanya dia ulang-ulangi ketika dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Orang lain melihat, Imam Eli melihat, ini perempuan ini jangan-jangan sedang mabuk. Demikian juga ayat 14 mengatakan bahwa berapa lama lagi, kata berapa lama lagi di sana, ya, ketika Hana sedang berdoa, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk. Kata-kata ini sedang menyatakan bahwa Hana sedang berdoa dalam waktu yang cukup lama. Mau berapa lama kamu akan dalam keadaan mabuk ini? Padahal sebenarnya mau berapa lama engkau berdoa? Ini sedang menyatakan sebuah kesungguh-sungguhan. Dia hanya fokus kepada doanya. Dia hanya fokus berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, harapannya tidak goyah. Walaupun dari tahun ke tahun dia datang kepada Tuhan. Walaupun dari tahun ke tahun dia datang kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban doanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Hana tidak terpengaruh oleh respon Tuhan terhadap permohonannya. Dengan kata lain, boleh saja dia mengatakan di dalam hatinya, oh Tuhan tidak mau mempercayakan anak pada saya. Mungkin Tuhan tidak percaya sama saya. Atau Tuhan tidak mau mengindahkan saya. Atau Tuhan ya tidak senang kepada saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Hana hanya berfokus kepada upayanya yang terus-menerus dia lakukan sampai pada masanya Tuhan memberikan jawaban. Hana menyadari bahwa usaha terus memohon kepada Tuhan harus tetap dia lakukan tanpa perlu mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan atas permohonan yang dia ajukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ketika kita meminta kepada Tuhan 1 kali, 2 kali, atau 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, mungkin kita sudah bosan, tidak lagi percaya, sudahlah saya nggak mau lagi berdoa. Sebenarnya banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan karena mungkin dia merasa bahwa kalau memang Tuhan tidak memberikan respon, buat apa lagi saya datang kepada Tuhan. Namun tidak demikian dengan seorang yang bernama Hana. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, Hana adalah seorang pendoa yang penuh dengan iman. Di mana keadaan Hana pada saat itu bukanlah situasi yang mendorong dia menjadi seorang pendoa. Bahkan boleh saja dia tergoda untuk tidak percaya Tuhan lagi. Bayangkan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena ketika dia berdoa, imam saja menyatakan dia adalah seorang pemabuk. Ketika dia melakukan tugasnya sebagai seorang istri, suaminya saja mengkhianati dia. Bahkan madunya juga berbuat sesuatu yang tidak baik bagi dia. Itu sebabnya ada banyak hal yang membuat dia tergoda untuk tidak percaya Tuhan lagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena apa yang terjadi pada dirinya boleh saja dianggap adalah aib. Kita sama-sama tahu di zaman kita dulu saja, apalagi di zaman Israel, ketika seorang wanita tidak memiliki anak, tidak sanggup melahirkan, itu adalah sebuah aib. Saudara-saudara, ya sudahlah, saya ini hanya seorang aib. Maka dia boleh jadi tergoda untuk tidak percaya dengan Tuhan lagi. Begitu juga dengan penderitaan yang dia terima, kekecewaan yang dia terima, bahkan pada saat dia hidup di tengah-tengah kehidupan lingkungannya, pada zaman itu
Israel tidak dalam keadaan rohani. Itu boleh terlihat bagaimana anak-anak dari Imam Eli bukanlah imam-imam yang rohani, bahkan tidak menjadi contoh. Bagaimana mungkin seorang wanita, seorang istri, seorang Hana boleh menjadi seorang rohani? Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, istilah ini sangat tepat. Mengatakan, sementara orang lain mengangkat lutut, Hana masih menekuk lutut. Itulah Hana. Sungguh luar biasa imannya. Itu sebabnya saudara-saudara, luar biasa iman Hana ini boleh kita lihat menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersyukur atas apapun yang terjadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam menghadapi tekanan hidup ini, tekanan yang sangat berat, Hana tidak mengeluh, melainkan tetap bertahan dalam derita. Dia tidak mengasihi diri dan dia memiliki sikap yang tenang dalam menghadapi situasi itu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi pada diri saya, apapun respon Allah terhadap penderitaan saya, apapun respon Allah terhadap doa saya tetap mengucap syukur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah pelajaran yang dapat kita peroleh dari sikap Hana. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita perlu kita syukuri. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini yang tidak Tuhan ketahui. Boleh jadi yang menjadi harapan kita, yang menjadi doa-doa kita, belum saatnya Tuhan memberikan yang kita minta. Tetapi akan ada saatnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sikap syukur merupakan wujud ibadah yang benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tetaplah berdoa dan tetaplah mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang boleh kita lihat dari Hana adalah bahwa Hana penuh dalam pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Hana tidak pernah kecewa. Dan Hana tidak merasa curiga kepada Tuhan. Walaupun permohonannya tidak dijawab. Yang dimana seakan-akan Tuhan berdiam diri terhadap dia. Karena memang tidak ada jawaban yang dia terima. Hal tersebut membuktikan bahwa Hana adalah seorang yang gigih, seorang yang tekun. Dia tetap berdoa sambil terus menempatkan Tuhan tetap sebagai junjungannya. Dia tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menolong dan menjawab doa-doanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengharapan adalah merupakan sauh yang kuat bagi jiwa kita. Itu sebabnya umat-umat Tuhan jangan pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Kalau kita sudah hilang pengharapan, maka kita akan mudah kecewa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan sedang menyatakan bahwa Hana memiliki kesungguhan hati untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika dia memilih dalam situasi kehidupannya, dalam penderitaan dan kekecewaan yang dialami, dia pergi ke rumah Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ada banyak orang ketika dalam pergumulan kekecewaan atau apapun yang tidak sesuai dengan harapannya, akan mengambil jalan pintas, akan pergi ke tempat-tempat untuk menghibur dirinya, yang bahkan itu tidaklah baik. Meminum obat-obatan, minum minuman,
atau melakukan hal-hal hiburan yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi pilihan Hana adalah tetap pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hanya ini yang dapat mengobati kekecewaan kita. Datang kepada Tuhan, pergi ke rumah Tuhan. Hana sangat menyadari bahwa kesungguh-sungguhan hati akan membawanya untuk dapat menerima belas kasihan dari Tuhan. Yang ketiga, Hana adalah seorang wanita, seorang sosok yang dapat memberikan pengakuan terhadap berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, boleh jadi ada banyak orang, apa yang dia minta Tuhan berikan, tapi lupa untuk memberikan pengakuan terhadap berkat Tuhan, atau lupa berterima kasih. Namun di dalam kitab Samuel ayat yang ke-20 dan yang ke-27 dikatakan demikian. Aku telah meminta daripada Tuhan. Ya. Samuel, anak yang dia dapatkan itu diberi nama Samuel. Kenapa dia memberikan nama Samuel? Dalam kitab Samuel menyatakan bahwa sesungguhnya artinya aku telah meminta daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dapat berkat, kadang-kadang kita enggak mengarahkan ucapan terima kasih kita itu kepada Tuhan. Kalau kita dapat pekerjaan yang lebih baik, cenderung kita menyatakan ini karena kerja keras kita. Kalau kita mendapatkan rumah yang lebih baik, cenderung kita mengatakan ini karena kerja keras kita. Ada banyak umat-umat Tuhan sudah mulai menyatakan ini adalah karena berkat Tuhan. Tapi Hana khusus memberikan anak yang dia minta itu dan Tuhan berikan dengan nama Samuel yang sedang menyatakan bahwa aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika dia teringat, ketika dia melihat, ketika dia mengucapkan Samuel, dia sedang mengingatkan dirinya bahwa anak ini aku minta daripada Tuhan. Karena dia sadar bahwa Samuel, keberadaan Samuel adalah anugerah Tuhan. Dan di ayat yang ke-28, ayat ini sedang menyatakan bahwa ia menyerahkan kepada Tuhan. Pada waktu dia sudah mendapatkan Samuel, Samuel ini diserahkan kepada Tuhan. Bahkan dia katakan kepada Imam Eli, terserah kepada Tuhan. Jadi ketika dia serahkan kepada Tuhan, terserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Ada banyak orang ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, itu masih terserah dia. Saya kasih contoh. Ketika ada orang, saya mau cat ini gereja, ya. Tapi saya mau cat itu harus warna biru. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Hana tidak seperti itu. Dia menyerahkan anak itu kepada Tuhan dan terserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Hana sedang menyatakan berkat dari Allah bukan milik pribadi, tetapi harus digunakan untuk kemuliaan Allah dan menjadi bagian dari rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, Hana tidak pernah menyangka kalau anak yang dia minta selama ini, ketika Tuhan berikan anak dan dia berikan anak itu kepada Tuhan, ternyata anak itu adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Menjadi seorang nabi dan juga seorang imam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Hana menyadari bahwa semua yang diterima daripada Tuhan adalah berkat yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sedang menyatakan bahwa biarlah semua umat manusia merasakan bahwa apa yang dia terima adalah berasal daripada Tuhan dan layak dikembalikan kepada Tuhan. Terkadang ketika Tuhan minta untuk mengembalikan yang menjadi milik Tuhan, oh Tuhan, itu terlalu banyak. Oh Tuhan, ini milik saya. Oh Tuhan, ini kerja keras saya. Selalu ingin kita genggam dan ingin genggam. Sulit kita untuk melepaskannya, bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Padahal itu adalah berasal daripada Tuhan. Namun apa yang dilakukan oleh Hana sungguh luar biasa. Dia tahu ini berasal daripada Tuhan. Inilah yang saya minta dari Tuhan. Dia tidak menggenggam itu dengan erat. Ini anak saya. Saya bersusah payah untuk meminta ini. Biarlah dia bersama dengan saya selalu. Tapi tidak. Ini dari Tuhan. Saya berikan untuk Tuhan. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan Hana ini sedang menyatakan kepada kita ada suatu berkat yang luar biasa. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 2 ayat 19 sampai 21 sedang menyatakan, selalu ada berkat bagi yang setia. Hana adalah seorang pendoa yang setia, seorang umat Tuhan yang setia, yang menuntunnya sebagai umat Tuhan yang beriman. Dan Tuhan memberikan Samuel kepada Hana. Hana yang tahu untuk membalas berkat Tuhan. Hana yang menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Ketika dia memberikan anak yang dia minta itu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel ayat yang ke-20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat yang ke-21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kalau saya mau tanya, di awal berapa anak Hana? 0. Setelah perjalanan hidupnya ketika dia setia kepada Tuhan dan dia mengakui apa yang diberikan kepadanya adalah anugerah pada Tuhan, dia berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapa anak Hana? 5? Bukan Bapak Ibu, 6. 3 ditambahkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudara-saudara, enggak tanggung-tanggung. Enggak tanggung-tanggung Tuhan berikan. Dari yang tidak ada menjadi 6 saudara-saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara tidak pernah sia-sia. Tidak pernah disia-siakan Tuhan. Orang yang setia kepadanya. Orang yang tulus datang kepadanya. Orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah disia-siakan Tuhan. Dan ini terjadi kepada seorang Hana. Apa yang menjadi kesimpulan dalam pelajaran rohani pada kita saat ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Hana adalah si pendoa. Mengapa Hana disebut si pendoa? Sepanjang kisah hidupnya, Hana menunjukkan bahwa doa adalah cara hidupnya. Cara menjalani hidupnya adalah doa. Hana menunjukkan bahwa ia tidak bergantung pada kekuatannya sendiri atau mencari solusi dari manusia, tetapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan.
kesetiaannya menjadi teladan bagi kita semua untuk terus berdoa dalam segala situasi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan Hana adalah bukti nyata bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa orang yang setia. Melalui kisah Hana ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa juga merupakan penyerahan hidup kita sepenuhnya kepadanya dan menyadari bahwa pemberian Tuhan adalah anugerah. Semua adalah karena anugerah. Kita ada hingga saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apa yang kita nikmati pada saat ini boleh jadi apa yang memang kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita menyadari semua adalah karena anugerah Tuhan, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita pada hari Sabat ini. Apakah kita memiliki ketekunan seperti Hana dalam doa kita? Terutama dalam pergumulan yang sulit. Yang kedua, bagaimana kita mengakui Tuhan sebagai sumber dari setiap berkat dalam kehidupan kita? Adakah kehidupan kita akan menjadi seperti Hana, seorang pendoa yang setia dan seorang wanita yang memiliki iman yang luar biasa? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami pelajaran rohani melalui kehidupan seorang wanita bernama Hana. Kiranya pelajaran rohani pada hari Sabat ini dapat menguatkan iman kerohanian kami. Kami dapat berdiri teguh bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kehidupan kami kiranya penuh rasa syukur sehingga kami selalu dapat meninggikan nama Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.